Yesus tebuslah segenap dosaku. Ku rindu Kau tinggal terus di hatiku. Enyahkan berhala dan musuh keji, dan basuhlah
Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini manusia memiliki kecenderungan untuk ingin mendapatkan sesuatu dari apa yang telah ia lakukan. Sesuatu itu bisa berupa uang, materi, kedudukan, penghargaan, pujian, ataupun pengakuan. Dengan kata lain, saudara, seseorang bersedia untuk melakukan sesuatu jika mendapatkan upah. Itulah sebabnya ketika sesuatu tidak ada upahnya, maka tidak ada atau sangat sedikit orang yang mau melakukannya. Inilah realita kehidupan saat ini yang semakin transaksional. Segala sesuatu harus ada timbal balik. Harus ada perhitungan untung dan rugi, harus ada yang namanya take and give. Kecenderungan ini kemudian dapat juga terbawa dalam kehidupan iman kita melalui sebuah pertanyaan, apakah dalam mengikut Tuhan kita akan mendapatkan upah? Nah, saudara, jika pertanyaan itu ditujukan kepada Anda, kira-kira apa jawabannya? Mungkin kita dengan cepat akan menjawab, upahmu besar di sorga. Jawaban klise ini tidak salah, saudara. Tetapi menurut saya jawaban ini kurang lengkap. Kenapa? Karena apakah memang selama di dunia ini kita tidak akan mendapatkan sesuatu pun pada saat kita mengikut Tuhan? Apakah baru nanti di sorga saja kita baru menikmati yang namanya upah dari Tuhan? Mari kita mencermati jawabannya melalui bacaan kita hari ini, Matius 10 ayat 40 sampai 42. Saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan bagian ini merupakan bagian akhir dari pasal 10. Yang diawali dengan tugas pengutusan Tuhan Yesus kepada ke-12 rasul untuk menyampaikan kabar baik kepada orang banyak. Tugas pengutusan ini tentu bukanlah tugas yang mudah. Tuhan Yesus sendiri menggambarkan bahwa mereka akan menjadi seperti berada di tengah-tengah serigala. Yesus pun memberi gambaran bahwa mereka akan banyak menghadapi pengkhianatan, mereka akan menghadapi pemberontakan, penganiayaan, dan penderitaan dalam menjalani tugas untuk membawa kabar baik itu. Artinya saudara, kabar baik yang akan dibawa oleh para murid tidak akan selalu diterima dengan suasana yang penuh kasih. Kabar baik yang mereka sampaikan tidak selalu akan diterima dengan ramah dan penuh damai. Nah, di tengah-tengah segala kesulitan yang dihadapi para murid inilah Tuhan Yesus kemudian memberikan jaminan penyertaan. Kalau kita perhatikan di ayat-ayat sebelumnya pasal 10, di sana digambarkan bagaimana Yesus mengumpamakan bagaimana Allah memelihara burung pipit di udara yang murah harganya, tetapi dipastikan burung pipit itu dipelihara oleh Allah. Demikian juga dengan para murid. Yesus menjanjikan pemeliharaan, bahwa mereka akan dijaga dalam melakukan tugas mereka. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah jaminan dan janji Tuhan kepada setiap orang yang menyampaikan kebenaran dalam hidupnya. Itulah jaminan dan janji Tuhan kepada mereka yang membawa kabar baik dan menyatakan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Artinya, saudara, inilah upah yang akan didapatkan oleh setiap orang yang menjalankan tugas pengutusan dari Tuhan. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya dalam mengikut Tuhan dan dalam menjadi utusan pembawa kebenaran, kita sudah mendapatkan upah dalam kehidupan saat ini. Bukan hanya saat nanti, saat kita berada di sorga. Tapi sejak kita mengikut Tuhan di dunia ini, saat ini,
kita pun mendapatkan upah. Apa itu? Upah yang dimaksud adalah kehidupan. Upah yang Allah berikan adalah keselamatan, kedamaian, kekuatan, kesukacitaan, perlindungan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan. Inilah janji penyertaan Tuhan, inilah upah yang Tuhan berikan kepada setiap kita yang setia mengikutnya. Kepada setiap kita yang setia membawa kabar kebenaran dalam kehidupan ini. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa upah bukan hanya kita dapat nanti di sorga, tapi sudah disediakan oleh Allah semenjak kita menjalani kehidupan di dunia ini. Namun kita harus waspada. Kita harus waspada agar jangan sampai upah inilah yang menjadi motivasi utama kita dalam mengikut Tuhan. Jangan sampai karena ingin mendapatkan upah, kita kemudian termotivasi untuk mengikut Kristus. Maksud saya begini, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita perhatikan, yang sesungguhnya menjadi tujuan utama kita mengikut Tuhan bukan untuk mendapatkan upah. Tapi karena kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan kalau kita lihat, Yesus menyampaikan upah yang di dalam Matius 10 tadi, itu bagian dari yang Yesus sampaikan setelah Yesus memberikan tugas pengutusan kepada para murid. Artinya, yang pertama dan utama yang perlu kita perhatikan dalam mengikut Tuhan adalah soal bagaimana kita melakukan tugas panggilan itu dalam kehidupan kita. Yang perlu kita perhatikan sekali lagi bukan kepada fokus upahnya, tapi apakah kita sudah hidup mengikuti dan melakukan tugas yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, satu hal lagi yang menarik dalam bacaan kita hari ini, bahwa ternyata upah yang sama juga diberikan kepada setiap orang yang menyambut para utusan Tuhan yang menyampaikan kabar baik itu. Mari coba kita perhatikan dalam ayat 41 Matius pasal 10 dikatakan begini. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Saudara, tugas seorang nabi adalah menyampaikan kebenaran. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa barang siapa menyambut kebenaran Tuhan, maka ia akan mendapatkan upah dari Tuhan. Sekali lagi upah itu berupa kehidupan dan penyertaan dari Tuhan. Nah, oleh karena itu saat ini mari kita merenungkan bersama. Apakah kita sudah menjadi pengikut-pengikut Kristus yang menyambut kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah membuka hati kita untuk menerima kebenaran itu bertahta dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan selama ini kita masih mengikuti kebenaran menurut versi kita? Yang kedua, apakah kita juga sudah menjadi murid-murid Tuhan yang membawa kebenaran dalam kehidupan kita? Dan itulah yang menjadi tugas yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Dan bagi setiap kita yang sudah melakukannya, maka percayalah upah itu telah tersedia bagi setiap kita. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat melanjutkan kehidupan ini dengan membuka hati kita menerima kebenaran dari Tuhan. Dengan mau menjadi pembawa kebenaran. Dan sekali lagi percayalah, upah di dalam Tuhan bukan hanya soal nanti saat kita berada di sorga, tapi sudah tersedia dan dapat kita nikmati selama dalam kehidupan ini. Tuhan telah memberikan sukacita, kehidupan, dan damai sejahtera. Bukankah itu upah yang luar biasa? Selamat menikmati upah dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.
Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, Namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Tak pernah ku lihat, yang tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Tak pernah ku lihat, dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Oh ya Bapa, kami percaya bahwa di dalam kuasa-Mu tidak ada yang mustahil. Bahkan di dalam saat-saat yang menghimpit Engkau memberikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan, Kau akan bahkan pulihkan kami pada hari ini. Dalam kuasa, dalam nama. Haleluya, haleluya. Yang tak mungkin bagiku, Semua mungkin bagimu. hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat, dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan. Itu yang Kau sediakan bagiku.
Saudara, selamat melanjutkan kehidupan ini dan selamat menikmati upah di dalam Tuhan, dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.